lagi penjelasan yang lain, dan anaknya. Khasira taibal ma'isyah, maka dia akan merugi kebaikan di dalam kehidupan. Ai lazzatal kasbil ladzi ya'ishu bisababi, apa saja yang dia usahakan ya, itu menjadi hilang kenikmatannya. Karena kan seorang suami mencari nafkah itu kan untuk pasangannya, untuk istri dan anaknya. Kalau dia mendapatkan apa lalu tidak ada yang bisa dia gunakan ya, maka dia merasa tidak nikmat, tidak sempurna hidupnya. Kita tahu kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu ya, sebelum diciptakan Sayyidatul Hawa bukan penuh nikmat sudah. Nikmatnya level surga. Tapi kenikmatan itu ternyata terasa kurang karena tidak ada yang mendampinginya. Maka Allah dengan kemahatauannya ya, mengkaruniakan Nabiullah Adam seorang istri sebagai pasangannya, itu Sayyidatul Hawa. Maka dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, ad-dunya mata'un, dunia ini ya secara keseluruhan adalah mata, kenikmatan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu adalah al-mar'atus sholihah. Perlu dicatat, kenikmatan fisik ya, itu adalah yang di dunia, kenikmatan fisik. Maka dari itu ada amalan, jadi mohon maaf belum mendapatkannya dari Guru Bakhit, artinya penjelasannya. Salah satu amalan dengan kita untuk kenyamanan hubungan suami istri itu kan mata sebenarnya. Mata. Kita ada etika di dalam berdoa, kada boleh yang sembarangan, yang kaina kada beadab oleh Allah. Bisa jatuh kada beadab. Ya Allah anukan danku misalnya, itu hati-hati. Ya. Tapi dengan kita yang adabnya kayak apa? Nah, maka Guru Bakhit memberikan suatu amalan, Allahumma matti'ni bi jasadi, matti'ni bi jasadi. Ya Allah, ya karuniakanlah kepadaku kenikmatan, mati, nikmat apa? Fisik, nyaman fisik. Maka kan itu salah satu nikmat. Menggosok kompor itu dijelaskannya nyaman, kalau ya itu kan enak, itu nikmat gitu, kenikmatan yang itu. Nah, maka orang yang meremehkan istrinya akan kehilangan itu ya, meruginya, dia tidak mendapatkan itu. Maka ya, di dalam hal ini banyak ulama-ulama juga yang menjelaskan kepada kita bagaimana di dalam kehidupan berumah tangga itu benar-benar kita mendapatkan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kita manusia ini pasangan yang sama-sama manusia. Sebagai pasangan, lelaki pasangannya berbini, berbini pasangannya lelaki. Yang aneh itu yang pasangan lelaki pasangannya lelaki, berbini ke berbini. Nah, itu lain tuh. Kita melihat binatang saja tidak begitu. Ada manusia kayak itu lebih parah daripada
binatang, balhum atau lebih sesat dari binatang. Maka wajib kita menolak, ya, kita wajib menolak itu. Yang istilah sekarang itu disebut dengan apa? Gay, lesbian, wajib kita tolak. Itu salah satu terjadinya azab pada umatnya Nabi Lut, sampai-sampai perbuatan itu disebut dengan liwat. Liwat itu dinisbahkan perbuatan umat Nabi Lut. Maka liwat artinya perbuatan umat Nabi Lut. Itulah gay atau lesbian. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Maka wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Yang sejenis kita sesama manusia, tetapi lelaki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Ada yang cara menghalalkannya itu dengan nikah. Dan perlu kita catat, di dunia ini nikah itu hanya di dalam Islam adanya. Kawin mungkin di luar, nikah. Karena nikah itu ada hukumnya, ada syaratnya. Di lain tidak ada hukum nikah itu sama dengan kita. Ini terus kita bedakan. Hanya ada di dalam Islam. Itu silahkan nikah. Nah, untuk menghalalkannya itu hubungan suami istri, kita sepuluh ilaiha. Untuk apa? Satu, ya, untuk menimbulkan sakinah. Sakinah itu artinya kadang kesana kemari, ya, tetap ya. Maka orang tinggal pada sebuah tempat tinggal itu bisa dibahasa Arabkan dengan maskan. Maskan itu tempat tinggal. Orang tinggal itu ketika di mana-mana. Berdiam di mana, kata dengan kata diam. Di mana kamu berdiam di mana? Jawaban karena itu diam, sakana itu. Kita 10 supaya hatimu ya tenang. Ya, tidak condong sana, tidak condong sini yang tidak jelas. Kita 10 ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu adalah saling melengkapi, saling menyayangi, saling mencintai. Artinya apa? Saling memberikan kebaikan satu dengan yang lainnya. Itu mawaddah. Sedangkan rahmah ya itu kasih sayang secara umum. Kalau mawaddah itu ya saling take and give antara dua pasangan, saling memberikan perhatian. Dan itu dipentingkan oleh kita manusia. Kucing aja itu perlu perhatian. Coba yang cari perhatian kucing itu, apalagi manusia. Nah, dengan kita Allah menginginkan supaya hidup kita bahagia. Itu tujuannya. Lalu kita meremehkan pasangan kita ini, istri tadi. Itu yang akhirnya kita akan kehilangan nikmatnya hidup itu. Banyak orang yang sengsara hidupnya karena apa? Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Itu sering terjadi. Maka perlulah bagi seorang suami itu memahami eksistensinya, bahwasanya ya seorang suami ini bukan berarti menjadikan suami sebagai sosok yang tidak boleh dikritik atau selalu benar. Memang pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Orang yang tidak siap untuk dikritik, orang yang tidak siap untuk diperbaiki, itu sombong. Batal hak, menolak kebenaran, itu sombong. Itu penjelasan Nabi. Berartinya pasti merugi. Kenapa? Kadang mau watawasau bil haqqi, watawasau bisabri. Kata-kata watawasau itu saling. Tidak sekedar kita pandai menasehati, tapi juga siap untuk dan senang untuk dinasehati. Itu makna watawasau itu. Kalau tidak, lebih khusr, benar-benar berada di dalam kerugian. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Bahkan seorang istri pun ya, dan kita secara keseluruhan itu tidak boleh taat kepada pemimpin dalam rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, kalau pemimpin itu mengajak kepada perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Ada sabda Rasul dalam sebuah hadis, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin, ya, kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, mengapa dengan kita dilarang meremehkan pasangan kita, meremehkan istri kita? Di antaranya yang pertama, kita wajib sadar akan amanah dan tanggung jawab. Amanah dan tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, itu menunjukkan sebuah amanah. Jadi kalau mau menikah itu jangan sekedar menikah. Nikah itu ya, ulun pernah menyampaikan tausiah pernikahan. Ini di antara materi yang ulun sering sampaikan. Nikah itu ulun buat menjadi sebuah singkatan, NIKAH. Memang tak mewakili semua, minimal adalah sedikit. N itu niat, I itu ibadah, K itu komitmen, A itu amanah, H itu husnul khatimah, harmonis. Harmonis, husnul khatimah. Nikah. Kenapa nikah? Nikah itu ya, yang perlu dijaga pertama adalah niat. Kenapa Bapak Ibu? Nikah itu asalnya sunnah, tapi bisa menjadi hukumnya haram, wajib, makruh. Jadi ketika ditanya apa hukum nikah, 4. Seseorang itu nikah itu bisa hukumnya menjadi wajib. Jadi wajib. Apa yang menjadikan wajibnya? Aku yang kada kawin, habis nih, akan berzina nih, tak tahan lagi. Nah itu wajib nikah itu. Pernah nggak mendengar ada laki-laki, mohon maaf itu, menggagahi binatang, coba. Sampai orang digagahinya. Itu saking kada tahannya juga. Ya. Saking kada tahannya. Ada yang ke binatang yang lainnya. Nah orang kalau sudah tahan seperti ini, nikah itu wajib. Ya. Dan ada juga nikah itu haram karena niat, kena diniat itu. Kapan nikahnya itu haram? Yaitu adalah karena ingin balas dendam. Contoh kasus, ada seorang laki-laki waktu masih agak susah, yang melamar seorang wanita ditolak. Sekalinya ini berhebat jawabannya, mencari apa sebagainya, jadi sugih, kaya, baru sengaja melamar wanita yang sama, tapi ingin balas dendam. Nanti kalau sudah nikahi, ya sudah berhubungan, anaknya mau lahir, tinggalkannya. Nah ini niatnya tadi ya, dia haram menikah, haram jadinya. Ada juga yang makruh. Ya. Makruh itu kalau seandainya dia kurang punya persiapan mental, spiritualnya, dia kurang memiliki ba'ah. Kalau dalam hadis Nabi itu ba'ah, maka ada hadisnya, ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Dzalika aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' wa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu bija. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah, maka hendaklah dia nikah. Bagi siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Yang demikian itu dapat menjadi tameng bagi dirinya atas nafsu yang bergerak di dalam hatinya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Nah, jadi ya di dalam hal nikah itu ada 4 ya, hukumnya. Yang makruh belum siap, yang haram bisa juga wajib. Yang sunnah adalah, kenapa sunnahnya? Ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai sabda beliau, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak senang dengan nikah maka bukan golongan atau bukan orang yang mau mengikuti. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimahullah, maka niatnya baik untuk apa? Ibadah. Kalau dia niat nikah itu ibadah, dalam ibadah apa syarat-syarat ibadah? Di antaranya wajib punya ilmu. Banyak orang menikah tidak tahu ilmunya, asal nikah aja, ijab kabul saya juga. Padahal di situ ada syarat sahnya nikah. Ada yang menikah walinya tidak tahu. Nikah abah, mama, keluarganya, tidak ada yang tahunya. Dia nikah katanya sudah. La nikaha illa biwalihi, tidak sah nikah tanpa adanya wali. Ada kejadian model itu, pikirannya semudah itu aja nikah. Di dalam Islam harus ada wali. Ada saksi, 2 orang saksi. Ada yang menikahkan, ada yang menikah. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimahullah. Kemudian komitmen, ada perjanjian suami istri. Bahkan Bapak Ibu di dalam hukum, ya, di dalam hukum itu diperlukan ada komitmen di antara 2 pasangan ini yang nantinya mempengaruhi beberapa aspek. Di antaranya pembagian warisan. Ya, kalau dia meninggal, salah satunya. Yang kedua, berpengaruh nanti di dalam masalah kono gini. Ini kalau kada tahu hukum, ya, masalah ini nanti pas di sidang akan dapat mengambil kono gininya. Ada dapatnya. Kemana aja menuju minta ke sidang hanya akan dapat keamanan jawab benar. Pada paham tentang hukumnya. Belum tujuan punya kitab buku khusus membahas masalah hukum gonong gini. Ada punya kitabnya di rumah, hukum masalah gonong gini. Jadi kalau kalian tahu contoh kasus, ini penting kita jelaskan di sini sedikit aja, ada panjang bang. Orang menikah sir itu datang ke pengadilan menuntut, ada bencana debat. Kenapa? Kan ada catatannya di hukum negara tidak bisa selesai, tidak bisa dapat. Anaknya mau dapat warisan tidak dapat, pada bisa ngurus ke negara karena tidak tercatat. Itu contoh saja. Padahal nikahnya bisa saja sah. Maka itu pentingnya nikah melalui ya atau urusan agama. Nah, maka orang yang paham tentang kepentingan wanita dalam hal ini tentu diperhatikannya. Tentu diperhatikannya. Nah, itu komitmen. Kemudian amanah. Amanah berarti ada pertanggungjawaban. Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia juga perlu mengetahui, yang namanya laki-laki itu bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Tetapi istri tidak bertanggung jawab dengan urusan perbuatan suaminya. Laki kan bertanggung jawab tentang urusan bini ada tanggung jawab. Ya. Dia bertanggung jawab hanya di dalam bab dakwah, tetapi tidak bertanggung jawab kalau lakinya bisa sering keluar apa sebagainya, tidak bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya suami istrinya keluar dari rumah, kadang menutup aurat, inya melihat, berdiam saja, di akhirat dituntut. Di akhirat itu wajib inya mengingat apa? Amanah masalah.
Dalil Qur'annya jelas, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ku itu fi'il amal. Kata perintah, al-amru minallahi lil wujub. Setiap perintah yang datang dari Allah urusannya wajib. Maka ku anfusakum, hindarkanlah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Nah, itu kewajiban. Dituntut itu di akhirat seorang suami yang membiarkan istrinya keluar dari rumah tapi kadang menutup auratnya, cuek aja nya. Bininya asik kepanggilan awal dalam ia kumpul dengan rakyat ketawa-ketawa atau sama, ini ada cemburu, serius, tak ada rasa cemburu. Alhamdulillah kata tercium bau harum-harumnya surga itu. Seorang suami yang seperti itu, ini berarti kada amanah. Ya, kada amanah. Wajibnya menanggung. Maka dalam hukum Islam, Bapak Ibu yang berbahagia, hukum pernikahan itu macam-macam. Ada Islam puluhnya, macam-macam itu bukan hanya satu. Ya. Banyak macamnya. Nah, itu tentu perlu dipahami. Kenapa amanah akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk juga terhadap anak. Maka itu, ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta itu ujian. Bahkan dalam ayat Quran Allah akan menjelaskan bahwa istri-istrimu, anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Gara-gara bininya dilemparkan ke dalam neraka karena amanah tadi. Kalau bisa amanah, ya, nikah insyaallah akan terjadi kehidupan yang harmonis. Yang harmonis inilah mengantarkan mereka kepada husnul khatimah. Maka itu Bapak Ibu yang berbahagia, seorang suami itu harus SUAMI. Seorang suami itu harus memiliki saja'ah, keberanian di dalam memimpin. Ini sampai ada film sinetron, ya, suami-suami takut istri. Ya kan? Padahal seorang suami itu memiliki saja'ah, berani dalam memimpin. Mengatakan hak itu adalah hak, mengatakan yang batil itu adalah batil. Kadabul, kadawani, apa aja melarang muka di keluar rumah, terserah aku jangan baju apa ya. Oh, itu boleh. Maka tidak ada wanita yang bisa menceraikan suami. Yang bisa suami yang bisa menceraikan istri. Karena istri tidak bertanggung jawab terhadap suaminya, tapi suami bertanggung jawab terhadap istri. Cuma hukum dua di antara apa? Hukum negara yang ada yang mengubah itu. Negara itu, bukan tinggal Indonesia, negara. Contohnya kalau di negara Amerika misalnya, ada untuk berlaku itu, istri bisa menceraikan suami. Ya. Tapi di negara yang menggunakan hukum Islam, tidak bisa. Sekarang mudah, banyak istri-istri yang mengajukan ke pengadilan. Nah, bininya kan menceraikan, tapi lulus. Padahal nafkah jalan, melayani jalan, cuma istri bukan terus. Terjadi itu. Karena tidak semudah itu dalam pernikahan. Nah, itu yang terjadi. Tapi dalam hukum Islam tidak bisa. Maka itu suami harus memiliki saja'ah. Yang kedua, uswatun hasanah. Suami harus bisa menjadi teladan bagi istri dan anaknya. Jangan hanya bisa menyalahkan, ya, tetapi juga bisa memberikan keteladanan. A. Amanah. M. Mahabbah. Mahabbah itu sayang, cinta. Tapi menggunakan mahabbah, ini mohon maaf, mahabbah itu beda dengan rahim. Mahabbah itu bisa mahabbah kesana kemari. Maka itu suami boleh bisa lebih daripada satu istrinya. Kalau dikaji pikirnya panjang itu. Belum ada bahas pikirnya. Hikmahnya juga banyak. Artinya harus memiliki rasa sayang. Maka saya gambarkan begini Bapak Ibu.
seorang laki-laki yang sudah punya istri, laki-laki yang masih bujangan, laki-laki yang duda, ya, itu boleh menginginkan lebih daripada satu wanita. Paham kita kan? Untuk mencintai, untuk disayanginya. Tapi kalau seorang wanita yang sudah bersuami, itu tidak boleh sama sekali sedikit pun dia tertarik dan menginginkan, ya, untuk menginginkan laki-laki yang sudah bersuami ataupun yang masih berjaka ataupun yang sudah tidak. Itu yang dipegang. Setiap, ya, wanita yang masih gadis atau wanita yang janda, maka dia boleh menginginkan, ya, mohon maaf, suami seseorang, boleh. Artinya seorang laki-laki yang bersuami ataupun duda ataupun perjaka. Tapi kalau dia sudah punya suami, naksir, senang dalam tanda kutip, ada unsur nafsunya, wah, itu kejahatan. Dan seorang laki-laki, bolak dibalik, yang sudah punya istri, yang perjaka, yang duda, sebuah kejahatan bila suka, mencintai, menyayangi, menginginkan dalam tanda kutip wanita yang sudah punya suami. Jangankan yang punya suami, yang sudah dilamar saja, khitbah, itu haram hukumnya untuk mendatangi wanita itu untuk melamar. Itu konsep yang wajib dipahami. Kan banyak ada orang sudah bisi bininya, bukan asal sudah bininya, bini orang dihendakinya, itu kan boleh. Itu kejahatan besar. Dan wanita juga kalau sudah menikah, ada boleh lagi bahasa berkeinginan dengan laki-laki manapun juga. Kalau itu muncul sebuah kejahatan. Kenapa? Hati-hati kalau bisi hati. Dia sudah bisi laki, tapi lakinya nih mungkin kurang perhatian, akhirnya pakdinya suka naksir dengan laki-laki baik, itu kejahatan, khianat. Na'udzubillahi min. Tapi amun ada lelaki, tapi si bini lalu ada senang hati dengan bini yang lain, yang kata bini orang lah, itu kata khianat. Boleh kan? Kita kaji hukum, boleh. Tapi kalau sudah bisi empat, nah itu batang sudah, itu sudah nafsu, batang tak rakus namanya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu tadi uswatun hasanah. Suami amanah, mahabbah, istiqomah. Artinya apa? Tidak pernah di dalam perjalanannya sebagai suami lepas daripada yang apa yang sudah dilakukannya tadi di dalam Islam, di dalam syariat Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimah, sedangkan istri yaitu adalah banyak ikhlas, harus ikhlas untuk dipimpin. Tapi kebanyakan ada inya yang hendak memimpin, apalagi dengan ada istilah sekarang ya, makhluk terkuat di muka bumi. Na'udzubillah. Harus ikhlas. Kenapa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang tidak boleh dilanggar. Artinya Pak, dia wajib taat kepada suaminya. Bahkan ketika sudah ada ijab qabul dari ayah wanita tadi kepada suaminya, itu namanya serah terima jabatan, serah terima tanggung jawab. Makanya kalau mau menjadi istri harus siap ikhlas. Ikhlas. Dan di samping itu juga sabar, maka esnya banyak sabar.
harus banyak sambal. Dan memang orang dipimpin itu kan ya, jangan pulang, oh itu tak boleh pergi itu. Selama aku berangkat kan, ini semuanya aku siapkan sudah, makan minum selama 5 hari ini semuanya ada duit, jangan kemana-mana ya. Keperluan ada selamat telepon saja, enak aku kirimi, jangan keluar rumah, di rumah aja. Kenapa? Bikin mas benar nih aku tak. Itu kalau sudah keluar tadinya kada tak kepada suami. Apa kerugian bagi istri? Nauzubillah, hilang kesempatan masuk surga dari pintu mana yang diinginkan. Ruginya besar. Maka itu harus banyak sabar. Jelakinya kayak itu. Kenapa? Bahkan mohon maaf bila mama abahnya meninggal, jelakinya dan maka api putus sudah kawali menelpon misalnya mamanya meninggal, abahnya meninggal, karena boleh meninggalkan rumah untuk melihat abah mamanya yang meninggal. Tetap taat kepada suaminya tadi, hukum. Maka ada seseorang yang ketika itu ibunya meninggal karena demi ketaatannya kepada suaminya, apa hikmah yang Allah berikan? Semua dosa-dosa ibu kandungnya Allah ampuni karena ketaatan istri ini kepada suaminya. Ini urusan Allah. Ketaatan, atiullah wa ati rasul wa ulul amri wa ulul amri minkum, wajib taat karena ini yang bertanggung jawab. Bila keluar anak bini terjadi sesuatu, ini yang bertanggung jawab di depan Allah, maka wajib kita hati. Bapak dan ibu yang berbahagia, kemudian maka itu T-nya itu R-nya itu rahim, karena hanya wanita yang punya rahim. I-nya itu adalah istiqomah. Sama itu. Namun kalau istiqomah itu penting bagi kita. Maka doa yang diajarkan oleh Guru Syahwani Abdan, Guru Bangil, Allahumma inni as'aluka taubata wal maghfirata wa taufiqa wal hidayata wal istiqomata wa husnal khatimah. Istiqomah. Bapak dan ibu yang berbahagia, kemudian selanjutnya hak untuk mendapatkan perlakuan baik. Maka itu ada istilah muasyarah bil ma'ruf, itu dibacakan di dalam taklif nikah. Nah, itu kewajiban bagi suami untuk melakukan muasyarah yang baik. Maka ada sebagai penuntut orang tua, wahai siapa calon menantunya ini, ketahuilah olehmu saya sebagai abah anak ini yang menjadi istrimu ini sekalipun tidak pernah memukul anakku di dalam mendidiknya, maka hendaknya engkau juga demikian ketika menjadikan dia sebagai istrimu. Bila ada masalah, kembalikan saja kepadaku, jangan menyakiti diri dan hatinya. Mau sampai itu orang tua saking sayang dengan anaknya. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.